Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok Tesla Via Edison di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berupa website berita. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Al-Khawrismi Alanwida Salam dengan NIM 2021 31176. Lalu selanjutnya ada saudara Bintang, silakan Bintang. Baik, perkenalkan nama saya Bintang Judika Putra Melayu dengan NIM 2021 31155. Kemudian ada rekan saya. Baik, saya Elan Arya Adiwidya dengan nomor NIM 2021 31157 dan juga ada rekan saya Anugrah. Baik, nama saya Nugrafa dengan NIM 2021 31037. Oke, untuk anggota satu lagi ini ada Muhammad Firdaus Kurniawan ya dengan NIM 2021 31191. Baik, langsung saja kita mulai untuk presentasinya. Yang pertama akan ada penjelasan mengenai halaman front end dari saudara Elan dan saudara Anugrah. Kepada saudara Elan dan Anugrah, saya persilakan. Baik, izin mengambil alih. Untuk yang pertama bisa dilihat ini ada tampilan front end index PHP dengan yang menampilkan tentang kategori-kategori berita yang ditampilkan menggunakan PHP dan juga style CSS. Untuk header-nya sendiri menggunakan background color orange dengan button-nya putih, white, dan juga ada search page yang merupakan hasil dari cari.php untuk mencari kategori tentang berita yang akan dicari. Untuk indeksnya sendiri mengacu pada homepage dan juga kategori menjadi satu. Untuk home-nya sendiri itu juga sama dengan kategori menjadi satu, dan juga ada list berita atau lihat berita. Jika diklik maka akan muncul berita yang sudah ditulis, berita-berita yang terkait. Nah, seperti ini contohnya. Bisa juga dilihat ada berita terkait, itu merupakan berita yang akan terkait dengan sesuai dengan kategorinya. Dan juga ada fungsi cari di situ untuk mencari berita terkait dengan sesuai dengan kategori yang akan memunculkan kategorinya itu sendiri. Nah, bisa dilihat terdapat satu dari hasil pencarian energi. Ya, untuk berikutnya saya serahkan ke Anugrah. Baik, untuk di bagian kontak about us, kontak di sini di bagian kontak. Oke, untuk di bagian kontak sendiri di sini ada untuk memasukkan name, email, message, submit, di mana nantinya name, email, dan message tersebut bakal terinput ke dalam database yang ada di database pada website berita ini. Lalu juga untuk di bagian about us kita bisa lihat bahwasanya
di mana penjelasan mengenai apa saja yang dibahas di berita tersebut di website ini. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya ya kepada Saudara Anugrah dan Saudara Elan. Untuk bagian front end ya, jadi kesimpulannya tadi adalah di bagian front end terdapat homepage, lalu ada contact page dan juga about us. Jadi about us ini tentang deskripsi dari website yang sudah kita buat. Lalu di home tadi ada daftar berita yang telah diupload dari halaman admin. Oke, mungkin cukup sekian ya tentang halaman front end. Kita akan berlanjut ke halaman back end atau halaman dashboard yang akan dijelaskan oleh saya dan juga Saudara Bintang. Mungkin dari saya dulu ya. Izin Saudara Bintang, izin menjelaskan tentang untuk halaman login admin. Untuk halaman login admin, di sini kita harus memasukkan username dan password yang telah dibuat oleh sebelumnya. Oke, sebagai contoh di sini kita masukkan admin sembarang ya. Oke, karena yang dimasukkan admin sembarang, maka dari sistem tidak mengenali username dan password tersebut karena username dan password tersebut belum dibuat. Misal kita masukkan username dan password yang sudah dibuat, misal admin 1, lalu passwordnya 123, klik login lah, maka kita akan masuk ke dashboard ataupun ke halaman backend. Oke, di halaman backend ini terdapat beberapa fitur, yaitu ada list berita, list kategori, list admin. Untuk fungsi-fungsinya bisa dilanjut ya oleh Saudara Bintang, dipersilakan. Baik, untuk fungsi dari halaman admin ini, yang pertama ada list berita. List berita di sini merupakan list yang berita yang akan yang sudah kita upload untuk bagian front end. Dan pada menu list berita ini kita terdapat menu tambah berita, kemudian edit dan delete. Misalnya kita menambahkan suatu berita, kita tambahkan judulnya tes berita. Terus kita masukkan ke bagian contohnya skandal. Contohnya apa ya? Kemudian kita bisa pilih gambar pada pipi. Contoh ini hanya sebuah contoh saja. Di ini kita contohkan ini. Maka jika kita tambah berita tersebut akan tertambah, dan jika kita refresh dia akan menambah. Dia akan masuk ke kategori skandal. Kemudian jika tombol edit kita tekan, kita bisa mengedit berita tersebut. Jika sudah, kita bisa update berita. Kemudian jika kita ingin menghapus, tinggal kita pencet delete. Lalu list kategori. Ini merupakan list kategori ya untuk berita yang akan kita upload. Kita bisa menambah kategori tersebut, contohnya kategori apa saja. Kemudian sama seperti list berita dan list kategori, kita juga bisa menambahkan admin dengan memasukkan nama, username, dan password. Lalu kita tambah. Tetapi di sini kita harus mengisi bidang tersebut. Kita bisa menghapus admin atau mengedit admin tersebut. Contohnya saya, passwordnya saya ganti saja ke 123 lagi. Dia akan mengedit admin. Username, contohnya kita username admin 01.
passwordnya dengan 123. Dia akan berubah ke admin mode 1. Nah, lalu jika kita klik logout, kita sudah logout, tidak masuk admin, dia tidak bisa masuk ke halaman admin. Kenapa? Karena ada pembatas. Pembatasnya yaitu pada if session login header location.login.php, dia akan terlempar terus ke location login.php jika session login belum terisi. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Saya lanjutkan kembali ke rekan saya, Al-Khwarizmi. Oke, terima kasih Bintang atas penjelasan dari fitur-fitur yang ada di website. Selanjutnya, mungkin setelah menjelaskan fitur-fitur tadi, presentasi kita mungkin cukup sampai di sini ya. Jadi kesimpulannya tadi yang website yang kita buat adalah website berita yang memiliki fitur home, kontak, dan juga about us, yaitu tentang deskripsi dari website yang telah kita buat. Nah, itu di sisi front end. Lalu di sisi back end tadi kita ada list admin, list berita, dan juga list kategori, di mana masing-masing list tersebut memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Untuk list berita kita bisa melihat daftar-daftar berita yang telah kita upload di website tersebut. Lalu untuk list kategori bisa kita gunakan untuk menambahkan kategori berita. Lalu untuk list admin bisa kita gunakan untuk memasukkan ataupun mengedit akses dari admin yang memiliki kuasa di website tersebut. Baik, mungkin cukup sekian ya presentasi dari kelompok kami Teslavi Edison. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.